Wes interview Mbak Metro TV piye perkembangan menurut sampean piye? Responnya Metro TV piye? Tadi WhatsApp, dia bilangnya ini mudah-mudahan berita ini linknya nanti dikasih ke BNP 2 TKI dan direspon dilihat sama para petinggi yang berkepentingan gitu loh katanya. Oke, berarti kan punya harapan baru bahwa orang-orang besar itu akan mencari dan membantu kita gitu aja ya? Benar nggak sih? Ya, betul. Terus bagaimana dengan respon teman-teman? Apakah ada yang pro atau yang kontra atau seperti apa Mbak? Teman-teman di Hongkong? Betul. Wajar lo yang pro yang kontra. Yang kontra kan ngelihatnya katanya awalnya gini, masuk di Bu Yuni nanti paling Bu Yuni yang dapat cuan, kalian dapat apa? Gitu. Oke, sebenarnya cuannya berapa banyak dengan kalian dibohongin tuh berapa banyak sih sebenarnya ya kalau dipikir ya? Bener nggak sih? Nah, terus saya bilang gini, nggak banyak loh orang yang mau punya perhatian khusus. Ini kan butuh waktu untuk disempatkan, jenengan telepon ke sana kemari. Nggak banyak orang begitu. Lah yang nyinyir itu bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Bukan, maksud saya adalah saya sekali lagi kenapa saya kemarin itu tidak mencari kalian, karena memang saya sudah tahu nih ada yang akan pihak-pihak tertentu. Padahal saya tuh buang energi dan pikiran loh Mbak. Ini sekarang tiap hari saya memahami itu, makanya kan saya bilang nggak semua orang bisa meluangkan waktunya itu loh untuk menghubungi pihak-pihak ya, kalau yang di sana merespon, kalau enggak gitu kan pihak-pihak itu. Jadi masih tetap ngomong bahwa Miss Yuni dapat cuan gitu ya. Padahal kalau orang-orang lain juga dapat cuan loh. Kenapa mereka nggak heboh? Giliran yang saya dapat cuan nih, semua orang heboh. Bener nggak sih? Apalagi kayak macam model-model kontring itu kan orang saya anggap orang gila, nggak waras kan. Lah kok bisa? Nah, terus minggu kemarin tuh dia ngomong kenceng banget gitu. Terus kenapa? Tentang? Kenceng banget tentang? Ya gini dia ngomongnya, lo ngapain lapor di Mbak Yuni, lo nggak bisa uang secara hukum aja, kalian itu sudah kalah telak. Kontrengan modelnya kayak gitu kan ngomongnya. Terus saya cuman ngomong kayak gini aja, lah daripada dia ngomongin soal haji, ngomong katanya kita bukan ditipu, tapi sebenarnya dia nggak punya ilmu, ya nggak bisa bantu kok, cuman nyinyir doang. Kalau saya bilang, lah meskipun Bu Yuni jadi YouTuber mungkin nanti dapat cuan, tapi setidaknya beliau punya keinginan ngebantu kita, punya energi yang dihabiskan untuk kesana kemari pikirannya. Lah kontreng bantu apa? Bantu omongan toh, iso nyinyir kayak semua orang dinyinyiri dia yang paling bener. Sebenarnya saya pribadi sih kalau ada yang nyinyir malah bagus Mbak, kan sebenarnya jangan direspon. Kalau direspon kan dia punya hormon yang dimana memang kekuatannya untuk menjatuhkan. Jadi kalau saya pribadi punya apa ya, punya kekuatan yang positif ya. Termasuk saya minta bantuan ke sana ke sini kan ada responnya toh. Bukan saya toh yang dapat uang, saya kan nggak maju toh. Bener nggak sih? Nah iya betul. Dari Metro TV saya datang nggak? Saya cuma pesen beberapa aja yang harus disampaikan. Bener nggak? Iya. Terus ini ada yang nyindir pakai status katanya saya nyari pamor. Loh, kan bukan saya yang mengajukan diri. Kalau teman-teman ada yang mau maju bisa menceritakan kronologinya secara runut dimengerti orang lain, monggo. Saya bilang. Saya di grup saya nanya loh. Saya tidak nunjuk sampean loh. Di awal saya nggak nunjuk sampean sama sekali. Tidak. Orang kita juga nggak saling kenal kan Pun. Gak kenal, aku nggak kenal jenengan, aku nggak tahu siapa jenengan loh. dan saya kan nanya, kan di grup toh saya bilang nih, saya menghubungi beberapa orang, tapi ini Metro TV ingin secepatnya dan SCTV besok, terus beberapa YouTuber Indonesia itu mau nyari kalian loh. Jadi iya, kan saya bilang kita ini bukan nyari pamor, sampai saya bilang seandainya nih suatu saat ada kuota haji hadiah dari pemerintah Indonesia, entah lewat kementerian, entah gubernur Kofifa punya dana untuk memberangkatkan teman-teman, dan ternyata yang diprioritaskan adalah usia-usianya yang sudah lanjut 6 bulan ke atas, saya legowo, saya bilang gitu. Yang penting apa? Perjuangan ini menemukan hasil. Tapi saya percaya Mbak, dengan perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada jalan, pasti itu.
Saya tidak tahu. Intinya tuh gitu. Saya tuh kan paling geram sama Mbak Martin kan, sampai sekarang tuh masih ngata-ngatain kita bodoh. Dia tuh nggak ada rasa bersalah sama sekali, Mbak. Maksudnya Martin. Bodohnya gimana sih? Saya nggak paham. Katanya kita ini bodoh, sok tahu urusan aturan pemerintah Saudi. Kan kenyataannya dari Hong Kong juga nggak berangkat semua. Ya memang tahun ini Mian Travel pun tidak berhasil mendapatkan visa. Itu kan karena kesalahan individu. Mian Travel salah mengambil waktunya. Jadi kemarin visa turun tuh nggak nutut gitu loh. Makanya dia akhirnya mengundurkan diri, tidak mengajukan visa. Nah kan beda kasusnya. Kalau Martin jelas-jelas nggak punya kuota, jelas-jelas travelnya bodong, terus mengelabui kita. Kan dua kasus yang berbeda gitu loh. Kalau Mian Travel kan duitnya udah dikembaliin ke jamaah, lah dia. Oh itu dikembalikan ya? Yang Mian Travel itu dikembalikan ya Mbak ya? Sudah dikembalikan. Oh, clear ya? Memang ada, kesalahannya kan kesalahan individu. Owner travelnya itu salah mengatur waktunya. Jadi waktu itu Kementerian Saudi Arabia itu kan sudah ngasih kuota tuh. Oh oke, dari Hong Kong 150 gitu kan. Harusnya sedari awal Mian Travel itu langsung booking tiket, booking hotel, booking restoran, cateringnya, booking maktab. Karena itu syarat pengajuan visa gitu loh. Nah ternyata ownernya Mian Travel ini takut kalau isu berita dari Asosiasi Cina bahwa nanti travel tidak bisa mengajukan visa itu terjadi, maka kan dia akan rugi tuh. Booking-bookingan itu kan duitnya nggak ke-refund gitu loh. Makanya dia menunggu keputusan Menteri Saudi. Nah keputusannya itu terjadi hari Senin. Jadi seminggu sebelum hari haji itu. Terus dihitung-hitung waktunya nggak cukup. Jadi kan kesalahan ada di dia. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia dari awal yakin bahwa sudah dikasih kuota, artinya kalau udah dikasih kuota itu udah dikasih jatah, kamu boleh memberangkatin gitu loh. Tapi dia punya gambling, takut gitu. Takut nggak keluar visa, makanya dia nggak ada booking. Kan di waktu hari Senin ketemu sama Kementerian Saudi Arabia itu dia ditanya bookingan hotelnya ada nggak, semuanya nggak ada. Makanya terus dikasih jarak waktu kalau nyari begituan dalam 6 item lah kalau nggak salah itu, dalam 3 hari kan nggak dapet. Makanya visanya kalau dihitung-hitung nggak bisa turun pas tepat waktu. Jadi seandainya kita berangkat ke Saudi Arabia pun waktunya udah selesai gitu loh. Waktu hajinya itu kan dimulainya tanggal 8 Dzulhijjah, 8, 9, 10. Sebenarnya waktu haji itu cuma 6 hari. Kenapa saya tahu detail? Karena kan saya juga daftar di sebelah. Makanya kenapa saya tidak melunasi di Mbak Martin, kan karena saya dari bulan 2 sudah tahu kalau travelnya bodong. Maka saya tidak mau melunasi. Duit saya tahan, saya daftar ke sebelah gitu loh. Tapi sampai di sebelah sudah dikembalikan? Sudah. Nah, saya sekarang belum menulis detail tentang Mian Travel di sosial media saya karena beliaunya belum datang. Tanggal 12 ini kita ada pertemuan antar jamaah, 150 jamaah itu. Beliau akan menceritakan kronologinya secara detail gitu. Nah, kalau udah diceritakan kronologi kan saya bisa nulis sebagai bahan informasi. Oke. Berarti yang Mian Travel itu benar-benar amanah gitu maksudnya? Iya, benar kalau itu. Nah kan 2 kasus yang berbeda toh. Martin ini penipuan, sedangkan Mian ini kesalahan individu. Lah masa Martin ngatain kita orang bodoh yang menempuh jalur hukum? Kan aneh. Oh jadi Martin tuh masih mengatakan dengan gagahnya bahwa kita itu bodoh gitu maksudnya? Iya, ibu-ibu aja yang sok tahu bodoh, nggak tahu aturan Saudi Arabia saja pengen jalur hukum gitu. Padahal yang nantang jalur hukum kan mereka. Loh. Tanggal 14 Mei itu. Jadi si Mbak Martin ini juga tahu nih kalau sampai lagi menghubungi saya. Ya tahu lah, makanya kan dia ngomong sama orang-orang dekatnya dia itu paling benci sama saya katanya. Lah orang saya yang tahu rumahnya dia juga sampai di kampung. Makanya kalau ada media man datengin aja kedua orang tuanya itu. Tapi Kendal sana. Tapi kita tidak menyerang keluarga ya. Jadi yang kita tanyakan adalah dia secara pribadi, kalau memang iya kan dari pihak KJRI atau manapun kan bisa membantu kalau kita memang sudah bergerak. Kenapa saya meminta bantuan SCTV dan Metro TV atau TV-TV yang lain? Karena kalau dibilang cuan kan harusnya saya dulu Mbak yang muncul.
Ingat nggak tadi saya bilang Mbak, saya nggak muncul, saya munculkan sampean. Kan saya di grup nanya nih siapa yang mau. Jadi sebenarnya kan saya sendiri, bukan saya yang tampil loh, bener nggak sih? Tapi kadang memang begini sih, maksudnya ada aja orang itu paling pintar menghakimi seseorang. Kayak kita ini diomongnya katanya, kenapa duitnya nggak ditabung sendiri, kenapa percaya sama travel lah. Kalau tahu kita bakal dibohongi ya kita pasti duitnya nabung sendiri lah. Gini loh Mbak, sebenarnya sekali lagi nih tidak ada yang salah dengan apapun. Karena siapa sih yang tahu kalau kita dijahatin orang, bener nggak sih? Jadi sebenarnya itu semua rencana Tuhan dan agar kita lebih berhati-hati ke depannya, agar mulut dan perkataan kita berhati-hati, menyimpan uang juga berhati-hati. Kalau menghujat itu apa bedanya dengan apa ya? Dengan monyet, dengan anjing ya? Yang dikasih makan cuma diem. Kan kita dikasih otak dan pikiran untuk menafsirkan mungkin ini rencana Tuhan. Saya selalu berpikir bahwa karena gini loh Mbak, saya itu tidak mungkin datang sholat Idul Adha. Saya itu tidak mungkin. Iyalah. Tapi kenapa Meme tiba-tiba datang ke sini dan minta sholat Idul Adha di kos WB? Iya kan semua sudah diatur ya. Terus Bu Herlin kebetulan juga karena kita sebenarnya udah lama dinasihatin banyak temen lah, ke Bu Yuni aja, nanti kalau sudah viral siapa tahu KJRI yang tadinya ogah-ogahan jadi tertekan karena tekanan publik gitu kan. Nah kan kembali lagi kita kan berusaha untuk menjaga nama baik Islam ini ya. Kalau misalnya kita bisa menempuh jalan baik, damai, kenapa kita harus menempuh jalan yang nggak baik yang kemudian menjatuhkan agama kita sendiri sih gitu kan awalnya. Tapi kan kemudian ini harapan benar-benar sudah pupus. Sampai kita ibu-ibu ini kayak orang stres. Karena apa? Lari ke sana kemari itu sudah nggak ada jawaban yang kira-kira memberi secercah sinar bahwa nanti suatu saat kita bakal menerima uang kita kembali atau minimalnya jalan menuju haji lah gitu. Tapi dengan ini kan, ini dari Metro TV aja, walaupun cuman angin sepoi-sepoi ya, tapi setidak-tidaknya kan mereka punya harapan nih, linknya kita kirim ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, benar nggak sih? Betul. Jadi kalau maksudnya mudah-mudahan nanti kan akan dapat perhatian ya dari orang-orang yang terkait gitu, misalnya kayak Kementerian Agama karena ini juga menyangkut aktivitas keagamaan, atau BNP 2 TKI sebagai badan perlindungan PMI di luar negeri gitu kan. Siapa tahu nanti KJRI yang tadinya ogah-ogahan menangani kasus ini jadi lebih serius, kan kita juga nggak tau ya. Maksudnya ogah-ogahan itu gimana sih Mbak? Gitu. Maksudnya ogah-ogahan itu gimana sih? Menangani atau enggak sih sebenarnya? Maksudnya gimana? Kan waktu kita datang itu kan pertama kali tanggal berapa ya? Pokoknya sebelum tanggal 14 kita udah datang ke KJRI karena kasakusuk masalah penipuan ini kan santernya di tanggal 7 Mei. Oke. Nah itu perwakilannya ada 8 orang ke sana. Nah itu yang menemui Pak Yulfis. Nah, Pak Yulfis tuh bilangnya gitu, mereka tidak bisa membantu karena ini case lokal. Jadi KJRI tidak punya wewenang mencampuri urusan hukum negara Hong Kong gitu. Oke, setelah itu? Terus beliau bilang katanya ada yang punya KTP-nya Martin enggak ya? Jelas kita nggak punya. Bahkan nama asli aja kita nggak ada yang tahu tadinya gitu kan. Nah, terus katanya Bu Herlin tuh bilang katanya kan KJRI harusnya bisa lah gitu ngecek. Nah jawabannya Pak Yulfis itu karena di Hongkong ini ada ribuan namanya Sri Sumartini, jadi agak kesulitan gitu. Kemudian datang lagi di grup kedua, datang tanggal 14 Mei. Itu ya cuman didampingi laporan ke polisi saja, mendampingi loh ya, bukan kemudian menekan pihak kepolisian untuk oh ini ada warga Indonesia yang kemudian melakukan kejahatan, tolong di-lock atau gimana gitu kan. Setidaknya sampai menunggu penyelidikan selesai. Kalau kayak sekarang kan misalnya Martin kabur kemana masih bisa. Oke. Terus keduanya? Terus ketiga kita datang kemarin sama Mas Andri itu. Nah sama Mas Andri itu kita sama Bu Anggi ya. Bu Anggi bilangnya sih langsung ada meeting dengan officer yang ngurusi kasus ini, Mr. Fong. Tapi kan hari Senin, kan saya hari Minggu ya itu kesananya sama teman-teman itu. Hari Senin ada meeting, hari Rabu itu kok nggak ada update. Saya WA, sampai sekarang nggak ada jawaban. Oke. Jadi nggak ada jawaban dari Bu Anggi bagaimana perkembangannya nih?
Iya, saya minta update hasilnya meeting tuh apa. Wong katanya Senin tuh kan langsung meeting katanya. KJRI. Gitu. Makanya saya bilang untuk apa ini? Ya kayak ogah-ogahan kan ngurus kasus ini, dianggapnya kasus ini ya kasus receh gitu kan. Apakah kurang lebih sama kayak Farouk gitu dianggap receh gitu atau bagaimana menurut sampean? Mungkin iya, jadi kasus ini dianggap receh, jadi nggak ada penanganan serius gitu. Kalau saya boleh iri ya, pemerintah Filipina itu kan sangat serius sekali ya dengan perlindungan warga negaranya. Sampai satu ketika itu presidennya datang ke sini tuh punya bargaining yang itu waktu saya masih ingat larangan mengelap jendela itu loh. Betul. Jendela di luar. Itu bagaimana saya melihat betul prosesnya presiden itu punya bargaining yang sangat kuat. Nah Indonesia kenapa nggak punya bargaining seperti itu? Pemerintahnya KJRI ibaratnya letoy. Oke. Nah ini harapannya sampean nih, ada nggak yang seperti yang saya katakan ada koneksi sama Islam Union nggak kira-kira yang dari Indonesia? Mungkin sampean bisa minta permohonan sama orang tertentu di Indonesia. Langsung tak buat no TikTok seperti Pak Polda yang ngomong itu. Ya kan saya malah baru tahu kalau Bu Yuni itu punya siapa Bu Khofifah punya hubungan baik sama Islamic Union gitu. Yang saya tahu kan beliau beberapa kali kunjungan kerja ke Hong Kong karena sebagai Dewan Penasihat Muslimat NU Hong Kong kan. Salah satu organisasi BMI yang merupakan basisnya besar juga gitu. Ya kalau misalnya Bu Khofifah punya perhatian khusus ya kita mention beliau, salah satunya juga karena banyak warga Jatim ya yang menjadi korbannya. Kemudian beliau juga salah satu orang yang punya konsentrasi dengan dakwah di Hong Kong lewat Muslimat NU. Karena beliau kan kayaknya Dewan Pembina lah yang sering mondar-mandir ke sini kok Bu Khofifah itu. Oke. Nih seandainya nih Bu Khofifah lagi dengerin, ada pesan nggak sama Ibu? Setidaknya ya minta inilah Bu Khofifah untuk bersedia berdiskusi dengan Islamic Union bagaimana ke depan agar masalah haji ini menjadi perhatian khusus ya bagi Islamic Union. Masa sekelas Islamic Union travel di Hong Kong ini lo travel haji nggak banyak, cuma 2, masa nggak bisa nggak ada maksudnya peran pengawasan gitu loh. Jadi kalau misalnya travelnya nakal kan setidaknya Islamic Union sebagai otoritas Islam tertinggi di Hong Kong tuh tahu, kemudian ngasih pengumuman ke jamaah kan travelnya ini. Kayak di Indonesia tuh Kementerian Agama lah. Kementerian Agama tuh kan punya fungsi peran sebagai supervisor ya, yang kalau misalnya ada travel yang nakal langsung ada tuh pengumumannya, kemudian di websitenya langsung dihilangkan dan segala. Jadi kita tahu bahwa itu travel bermasalah. Nah di Hong Kong cuma ada 2. Yang lebih aneh lagi, travel ini kerjasama loh dengan Islamic Union, secara resmi punya kontrak kerja. Kan nggak masuk akal kalau sampai Islamic Union tidak tahu kalau travel ini setidaknya bermasalah lah di Hong Kong. Oke, jadi ini kan lebih nggak masuk akal lagi lah kalau menurut saya. Jadi lebih nggak tahu seperti apa dan bagaimana, benar nggak? Soalnya jadi bingung kitanya jadi bingung. Misalnya gini nih, umat Muslim mau nyari referensi kemana kalau yang tempat tertingginya aja nggak tahu update info regulasi haji di Hong Kong. Jadi kesulitan ya kita. Audiensi dengan Islamic Union itu mereka bahkan tidak tahu loh kalau Mean Travel itu dapat kuota 150 orang. Padahal kuota haji itu sebenarnya rumusan patokan itu paten. Jadi rumusnya itu 1:1000 Muslim. Oke. Jadi itu berapa patokan nih? Dari pemerintah Saudi. Jadi berapa nih sebenarnya? Islamic Union paham dong. Oke, seharusnya Hong Kong tuh dapat berapa sih kuotanya? Kalau boleh tahu. 150. Oh, berarti cuma 150 itu aja sudah mentok. Iya, karena kan perbandingannya itu 1 kuota untuk 1000 Muslim. Mungkin saja di Hong Kong ini hanya ada 1,5 juta Muslim. Makanya cuma dapat 150. Oh, oke.
Itu rumusannya. Kalau tahun-tahun sebelumnya karena antusiasme teman-teman untuk berangkat haji kan masih sedikit tuh. Paling tiap tahun yang berangkat cuma 20, 30 masing-masing travel. Kalau sekarang kan travel di Erwan Travel aja 140 orang. Kalau yang daftar, yang di Mian Travel sampai kemarin tuh ditolak-tolak gitu. Karena sudah full 150 orang. Gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat aneh ya bagi kita karena banyak hal yang sepertinya ditutupi atau memang sengaja tidak dibongkar agar kita semuanya terjerumus. Sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang mungkin secara langsung dan tidak langsung. Saya gini, pihak Erwan Travel sama Islamic Union ini kan punya kerjasama secara resmi. Orang kalau kerjasama kan pasti menawarkan benefit, bener nggak? Betul. Nah, masa iya Islamic Union tidak menerima benefit? Kalau asumsi majikan saya Muslim kan, kemungkinan benefitnya adalah adanya jatah haji free untuk para petingginya Islamic Union selama kontrak itu masih berlaku. Karena kan kontrak perjanjiannya itu mutawif atau gaitornya harus dari Islamic Union, yang kebetulan yang punya keinginan berhaji tinggi Muslim di Hong Kong ini kan dari Indonesia. Betul. Nah, kebetulan Islamic Union punya Pak Muhaimin gitu. Coba kalau misalnya gaitornya nanti orang Pakistan misalnya, kan kita nggak nyambung, nggak ada kenyamanan selama berhaji di sana. Oh, oke, paham maksudnya Samen, paham. Jadi artinya adalah memang ada keterkaitan. Karena itulah di YouTube saya nih banyak yang nawarin endosan. Kenapa? Dari kasus-kasus itu saya takut. Kenapa? Tahu nggak Mbak kenapa saya tidak mau di endorse? Bukannya saya sombong, karena saya takut ini produk saya promosi ternyata produknya yang nggak bagus, yang kena siapa? Kan saya. Iya betul. Jadi resiko endorse. Betul. Jadi sebenarnya kan saya dapat uang. Pastinya saya dapat uang nih. Secara pribadi mungkin saya tidak tahu ya kalau produk ini tidak bagus. Secara pribadi saya tidak tahu produk ini tidak bagus. Tapi kan saya mendapatkan uang. Saya itu mendapatkan uang. Jadi saya itu ditawarkan uang itu memang benar. Main YouTube itu duitnya nggak banyak Mbak. Tapi endosannya yang banyak. Nah, kenapa saya pribadi tidak ambil endosan? Sebenarnya banyak yang menawarkan endosan. Iki malah aku begini, iki malah. Saya promosi nih, barangnya banyak yang beli, ternyata sampah, mampus kan aku. Iya. Kadang ini ngadepin orang-orang di Hongkong ini kan yang paling menyebalkan itu mulutnya itu loh. Mereka tidak punya ilmu tapi ngomong. Kadang infonya nggak jelas, nambahin, ngurangi. Dan itu bukan masalah besar bagi kita Mbak, karena banyak orang yang pintar ngomong tapi tidak bisa bergerak. Dan saya tidak pernah menyalahkan mereka, karena sekali lagi itu adalah hak mereka. Kita berhak untuk mendengarkan dan kita juga berhak untuk tidak mendengarkan. Kenapa saya tidak memilih untuk mendengarkan? Karena terlalu banyak energi yang saya akan keluarkan untuk mendengarkan cacian itu. Sementara hari-hari ini saya disibukkan oleh orang yang meninggal, orang yang sakit. Dan termasuk saya fokus hari ini tuh yang haji. Kenapa banyak yang haji itu nanyain Miss Yuni kenapa nggak live? Ya karena saya sedang, kan tadi saya mau live nih, tapi kebarengan sama sampean yang yang sama Metro TV. Makanya saya lebih milih untuk tidak live. Iya. Tapi kalau saya sama teman-teman yang jamaah jamaah haji ini, kita tidak pernah merasa Bu Yuni memanfaatkan kita, enggak. Kita malah justru berterima kasihnya tuh gini, dari sekian banyak orang yang kita datangi, ibaratnya kayak KJRI, Islamic Union, itu enggak ngasih harapan apa-apa gitu, enggak ngasih ibaratnya sekecil cahaya gitu untuk kita. Kan datang langsung gini, kita nggak bisa, kalau di KJRI ngomongnya nggak bisa bantu karena case lokal ya kan. Kalau Islamic Union ngomongnya langsung, kita itu udah nggak ada kerjasama sama Erwan Travel, jadi kita nggak involve. Kalau nggak involve kan berarti nggak turut campur ya. Betul. Gitu, jawabannya udah langsung gitu. Kita disuruh nunggu tim likuidasi, sedangkan tim likuidasi itu kan prosesnya panjang dan duitnya cuma 20%.
Sebenarnya bukan masalah duitnya ya. Saya pribadi malah merasa kalian tuh bukan merasa duitnya. Yang penting kalian haji itu nggak apa-apa. Ini kan masalahnya permainan yang seolah-olah memang sudah tahu endingnya kalian kalah gitu loh. Iya, kalau saya pribadi sih menilai ya Reda Kenawi ini sudah mempersiapkan hukum secara hukum maupun non hukum. Karena kalau secara non hukum dia tidak mempersiapkan, otomatis debt collector itu bisa nyentuh dia, ya kan? Betul. Ternyata debt collector itu nggak bisa nyentuh dia juga, karena ternyata apa? Dia punya bodyguard Bengali. Oke. Sedangkan orang-orang Bengali itu kan orang yang berani mati ya. Itu, jadi kemarin tuh ada majikan yang menawarkan debt collector, nggak bisa nyentuh juga. Oke. Terus